Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada, dan salam jumpa kembali dengan Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Salam sehat dan salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dan tutorial tentang bagaimana cara menginput nilai ke dalam e-rapot ya. Tentunya di sini adalah e-rapot dari SMK. Kemudian versi yang saya gunakan di sini adalah menggunakan versi 7.0.1 Bapak Ibu, dan ini adalah versi yang terbaru yang telah dirilis oleh Kementerian tentang aplikasi e-rapot. Baik, sebelum kita lanjut tentunya kita dengarkan intro yang satu ini. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan tentang tutorial bagaimana menginput aplikasi e-rapot atau menginputkan nilai ke dalam aplikasi e-rapot. Nah, tentunya buat yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa ya support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan semoga video-video saya bisa bermanfaat buat teman dan Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya di sini sudah berada di web dari alamat e-rapotnya Bapak Ibu ya. Untuk instalasi ini adalah menjadi urusannya dari operator yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Oke Bapak Ibu, ini adalah akun dari sebuah guru ya ketika sudah masuk ke dalam aplikasi e-rapotnya. Nah, Bapak Ibu, saya di sini akan memberikan dasarnya ya. Yang pertama ini ada beranda ya, kemudian ada referensi. Ya, referensi ini terdiri dari rombongan belajar, peserta didik, kompetensi dasar, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan bobot penilaian. Kemudian yang kedua ini ada nilai akademik ya. Akademik itu ada asesmen sumatif, kemudian ada nilai akhir, kemudian ada capaian kompetensi, ada penilaian sikap. Ya, kemudian yang berikutnya ada nilai project, ada perencanaan, kemudian ada penilaian ya. Kemudian ada monitoring, itu adalah nilai akademik ya, untuk melihat nilai yang sudah kita inputkan. Itu ada nilai akademik, ada nilai project, ada nilai ekstrakurikuler, kemudian ada nilai UKK, kemudian ada nilai PKL. Oke, kemudian berikutnya profil pengguna. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan fokus pada proses SOP tentang cara menginputkan nilai ya. Yang pertama yang perlu kita pahami di sini adalah kita ada istilah kompetensi dasar, kemudian ada istilah capaian pembelajaran. Nah, ini berbeda Bapak Ibu. Apa itu kompetensi dasar, apa itu capaian pembelajaran. Kalau Bapak Ibu nanti menilai untuk kurikulum merdeka, maka pilihannya adalah pada capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu menetapkan capaian pembelajaran dulu Bapak Ibu ya, untuk kurikulum merdeka. Oke, kita akan bahas untuk yang kurikulum merdeka dulu Bapak Ibu ya. Kita klik untuk capaian pembelajaran. Nah, pada capaian pembelajaran di sini Bapak Ibu tinggal mengaktifkan ya. Biasanya di e-rapot sudah ter-include daripada CP-nya Bapak Ibu ya. Jadi CP-nya sudah ada di sini. Tinggal nanti Bapak Ibu mengaktifkan. Kira-kira sudah aktif belum untuk yang fase yang Bapak Ibu CP-kan tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal melakukan pilihan. Kalau seandainya belum, Bapak Ibu tinggal menambah di sini Bapak Ibu ya. Jadi tinggal ditambahkan, tambah data, nanti tinggal masukkan di CP-nya. Nah, di sini misalkan seandainya belum ada Bapak Ibu ya. Misalkan di sini kemudian rombongan belajar ya. Kemudian untuk mata pelajaran ya, kemudian untuk elemen ya, dan deskripsi capaian kompetensinya apa. Nah, ini dilihat pada CP Bapak Ibu sendiri. Kalau sudah, klik simpan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau CP sudah Bapak Ibu kerjakan, maka berikutnya adalah masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kalau masih pertama Bapak Ibu, harus Bapak Ibu tentukan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Dengan cara apa? Masuk pada tambah data, kemudian di sini kita pilih misalkan kelas 10.
Kemudian rombongan belajar, kita ketik pilih 10 MB 1 misalkan, kemudian mata pelajarannya. Nah, kemudian di sini kita pilih CP-nya Bapak Ibu sesuai dengan fasenya. Kira-kira CP yang mana yang akan kita tentukan. Ini contoh Bapak Ibu ya, saya misalkan mengambil fase tentang ini ya, yang kedua. Nah, tentang ini pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat pengguna. Nah, dari sini kita unduh template-nya Bapak Ibu. Kita klik unduh template. Ya. Nanti akan ada proses mengunduh di atas sini Bapak Ibu ya. Kalau internetnya speed tinggi nanti akan mudah kita deteksi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sudah kita unduh, kita buka Bapak Ibu. Oke, kita nah, ini Bapak Ibu untuk TP-nya. Nah, tugas Bapak Ibu itu membuat TP di sini ya. 1 sampai dengan 10 atau mungkin mengkondisikan Bapak Ibu. Kalau TP-nya 4 ya 4, kalau TP-nya 5 ya 5, kalau 6 ya 6. Kalau sudah terisi TP-nya Bapak Ibu, berikutnya disimpan, kemudian kembali ke alamat webnya, tinggal di browse di sini Bapak Ibu. Kita klik, kemudian kita pilih tadi ada di mana misalkan ya. Nah, di sini kita klik template-nya, kemudian kita klik open. Kita upload Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah secara otomatis akan masuk di sini Bapak Ibu. Nah, di sini TP-nya. Ini saya membuat misalkan 4 TP ya, 4 TP. Nah, di sini sudah saya upload 4 TP Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk kelas yang lain ini bisa jadi sama, bisa jadi beda ya. Kalau misalkan sama dengan kelas yang Bapak Ibu ajar, di sini ditambahkan Bapak Ibu ya. Klik aksi, kemudian mapping ya, mapping rombel. Nah, mapping rombel ini tujuannya adalah untuk menambahkan kelas yang kita ajar. Satu contoh, misalkan kita mengajar di MP1. Kita juga mengajar di MP2. Kita juga mengajar di MP3. Nah, di sini kita klik mappingnya. Nah, kita klik mapping. Nah, kemudian kita pilih kelasnya. Ya. Kemudian kita tentukan. Ini mapping MP2, MP1 tadi sudah Bapak Ibu ya, MP2, kemudian MP3, kemudian MP4. Setelah itu kita klik simpan. Ya. Setelah itu nanti kita klik simpan. Kalau sudah klik simpan, nanti di sini Bapak Ibu akan muncul MP1, MP2, MP3, MP4. Artinya TP yang sudah kita buat nanti bisa diperuntukkan untuk kelas MP2, MP3, MP4 ya, sesuai dengan kelas yang kita ajar. Oke Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu pada referensi sudah selesai. Jadi Bapak Ibu menentukan CP, kemudian menetapkan TP. Nah, berikutnya Bapak Ibu masuk pada nilai akademik. Nah, pada nilai akademik Bapak Ibu masuk pada asesmen sumatif. Nah, di sini masuk ya, kelas 10, kemudian rombong belajar reguler, kemudian kita pilih 10 MP1 misalkan ya, kemudian informatika, kemudian jenis asesmen, kita pilih sumatif lingkup materi Bapak Ibu, kita klik. Oke ya, kemudian di sini akan muncul TP-nya Bapak Ibu. Tadi karena saya membuat 4 TP, secara otomatis nanti ada TP1, TP2, TP3, dan TP4 ya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu inputkan ya, tinggal inputkan di sini. Nah, oke Bapak Ibu ya, tinggal dimasukkan nilai-nilainya di sini Bapak Ibu untuk TP-nya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu masukkan nilainya di sini, nanti berikutnya Bapak Ibu jangan lupa ya disimpan Bapak Ibu ya, disimpan di sini. Nah, untuk memasukkan nilai ini Bapak Ibu kembali acuannya ini tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya nilai di sini ya, Bapak Ibu tinggal input aja ya, tinggal diinputkan di tempat ini Bapak Ibu ya, di tempat ini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian jika sudah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah, ini sudah kita inputkan, kemudian sudah kita simpan Bapak Ibu ya. Berikutnya nanti kita masuk lagi pada asesmen sumatif. Kita masuk lagi di asesmen sumatif kelas 10,
kemudian reguler, kemudian rombongan belajar kita pilih, mapelnya informatika, kemudian untuk yang asesmen akhir semester. Nah, akhir semester Bapak Ibu, kita klik. Nah, di sini nanti akan muncul non-tes dan tes. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan lagi nilainya di sini. Ya, tinggal masukkan lagi. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita klik simpan kalau sudah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, oke, jika sudah, kita klik simpan. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, berikutnya adalah masuk pada nilai akhir. Kita klik nilai akhir. Nah, kita masuk lagi kelas 10, kemudian jenis rombongan reguler, kemudian 10 MP, kemudian informatika, kemudian nilai. Di sini akan muncul nilainya. Bapak Ibu tinggal menetapkan ketercapaiannya. Ya, ketercapaiannya. Di sini tercapai ya. Kemudian kita pilih tercapai. Nah, di sini tadi ada 4 ya, ada 4 TP. Nah, 4 TP ini tercapai semua atau tidak? Kalau misalkan ada yang tidak ya kita pilih tidak tercapai. Kemudian ini tercapai. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan pengisian di sini. Oke ya Bapak Ibu, nanti tinggal lakukan terus ini sampai dengan siswa yang terakhir. Kalau sudah seperti biasa Bapak Ibu harus simpan ya. Di sini kita klik simpan. Oke. Kalau sudah kita simpan, Bapak Ibu masuk pada capaian kompetensi. Nah, kita masuk ke capaian kompetensi, kita pilih lagi kelasnya. Nah, oke, di sini nanti akan muncul Bapak Ibu ya, sesuai dengan kompetensi tadi. Ya. Ini tujuannya apa? Nantinya untuk memunculkan deskripsi ke dalam rapot Bapak Ibu ya. Untuk memunculkan deskripsi ke dalam rapot. Karena tadi saya belum memilih, ya di sini belum muncul Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau sudah kita menetapkan tadi, kemudian kita klik simpan, ya nanti di sini akan muncul ya. Karena tadi saya belum menginputkan nilai sampai dengan ketercapaiannya ya, jadi belum kita simpan, jadi masih kosong. Ini hanya langkah Bapak Ibu ya, jadi hanya langkah. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah selesai tugasnya Bapak Ibu untuk menginputkan nilai. Nanti Bapak Ibu tinggal melakukan cek di sini untuk nilai akademiknya ya. Nah, nanti di sini akan muncul Bapak Ibu ya untuk nilainya dari nilai akademiknya. Nah, di sini tentunya untuk informatika itu bisa dilihat di sini Bapak Ibu nanti ya. Oke, di sini nanti akan terlihat Bapak Ibu ya. Misalkan untuk mapel saya di sini nanti bisa dilihat nilainya sudah masuk atau belum. Ini jumlah peserta didik yang dinilai. Di sini 35, di sini nanti muncul 35 Bapak Ibu. Untuk melihat secara detail bisa klik di sini detail Bapak Ibu ya untuk melihat nilainya. Oke Bapak Ibu, ini untuk cara input nilainya Bapak Ibu. Nanti untuk yang lain-lain saya videokan sendiri lagi. Semoga apa yang saya sampaikan di saat ini bermanfaat buat teman-teman dan Bapak Ibu guru khususnya dalam menginputkan nilai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.